Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Galang Minggian Abian Base. Hari ini Sabtu 27 Mei 2023. Saya berharap bahwa kita semua ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Kita semua ada dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, kegiatan kita hari ini, mari kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon tuntunan daripada Roh Kudus. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami juga mengucap syukur buat perlindungan Tuhan di sepanjang malam, di dalam istirahat yang sudah kami lewati. Dan pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami kembali. Kami ada dalam keadaan selamat, kami ada dalam perlindungan Tuhan, dan kami beroleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami melaksanakan kegiatan kami hari ini, aktivitas kami pada hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami semua, baik kami yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya kami boleh menerima berkat daripada firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sediakan hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan firman Tuhan. Yang pertama dari Ulangan 32 ayat yang keempat. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Allahmu setia, tidak ada kecurangan padanya. Ia melakukan yang baik dan yang benar. Yang kedua dari 1 Korintus 3 ayat 24. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup kita ini ada banyak pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Dan setiap pilihan yang kita ambil akan menentukan arah dan jalan hidup kita ke depan. Termasuk di dalam memilih siapakah yang memimpin hidup kita. Apakah kita memilih hidup kita dipimpin oleh keinginan ataupun kemauan kita sendiri, ataukah kita memilih hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan semua ini kitalah yang menentukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memilih hidup kita dipimpin oleh keinginan kita ataupun kemauan kita sendiri, kita cenderung hidup sesuka hati kita. Kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Dan saya percaya ujung-ujungnya adalah kita hidup dalam kedagingan. Dan kalau kita hidup dalam kedagingan, saya percaya bahwa kekecewaan, kegagalan sedang menanti kita. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, kalau kita terus hidup di dalam kedagingan, kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Dan ujung-ujung daripada hidup dalam kedagingan adalah maut. Dan sebaliknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di dalam pimpinan daripada Roh Tuhan, Tuhan tidak akan membawa kita kepada kesesakan, tetapi Tuhan akan membawa kita kepada keledaan. Karena itu adalah janji daripada firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah
Tuhan yang setia, Ia adalah Tuhan yang bisa dipercaya, Dia tidak ada kecurangan padanya, Ia melakukan yang baik dan benar. Di samping itu juga Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus, Ia adalah sempurna dan adil dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepadanya, kita diajak oleh Tuhan untuk tidak khawatir, tidak takut dalam menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita selamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan? Bagi saya sederhana saja Bapak Ibu. Mulailah hari kita dengan berdoa setiap hari, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan tidak itu saja, yang lebih penting lagi adalah kita belajar dan berusaha untuk menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam segala aspek hidup kita, dimanapun dan apapun profesi kita, kita belajar untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Memang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini tidak mudah. Kita banyak memiliki kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. Tetapi percayalah ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Dia sendiri akan memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat melewati setiap tantangan kehidupan yang kita alami. Kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semakin kita hidup dipimpin oleh Tuhan, semakin kita memiliki kepekaan rohani. Kita akan diberikan kepekaan rohani oleh Tuhan, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Tuhan dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Dan terlebih lagi, kita dapat menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Kita dapat menjauhkan diri kita dari melakukan dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita rindu hidup kita dipimpin oleh Tuhan, ambillah komitmen untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan kita setiap. Ibaratnya seperti kita membersihkan rumah yang setiap hari harus kita sapu, kita bersihkan supaya terbebas dari debu dan kotoran. Dan tidak cukup hanya sekali kita membersihkannya kemudian bisa bersih terusnya, tetapi setiap hari kita harus membersihkan. Demikian juga dengan membersihkan hati dan pikiran kita, setiap hari kita isi dengan firman Tuhan. Tidak cukup hanya sekali saja atau seminggu saja kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi setiap hari pikiran kita, hati kita harus diisi oleh firman Tuhan, sehingga kita memiliki hati yang bersih, jauh dari segala kejahatan, dan terlebih kita bisa hidup, tidak hidup dalam kedagingan, tetapi hidup dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan saya untuk betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga kita dapat berjalan dalam kebenaran. Kita dituntun hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Bapak Ibu yang terkasih, demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari sekarang kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami sehingga kami dapat menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberi kami kekuatan sehingga kami dapat sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dengan setia dan tekun membaca firman-Mu dan menerapkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, yang kami alami dalam kehidupan kami, baik kami yang ada dalam keadaan sakit
maupun kami yang ada dalam pergumulan-pergumulan yang lain, pergumulan ekonomi, pergumulan di dalam keluarga, dan berbagai macam pergumulan yang lain. Tuhan mengetahui. Biarlah Tuhan kiranya menolong kami, memberikan kami jalan keluar, bahkan memberikan pemulihan bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menyertai, sehingga kami dapat melakukan apa yang baik yang Tuhan telah tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian perenungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.